Halo semuanya, Assalamualaikum. Terima kasih masih menyimak cerita di YouTube channel Wen Anthony dalam cerita horor terbaru Teluh Panah Hitam. Guna-guna yang menimpa sebuah keluarga pedagang beras, Pak Darmawan, yang dikenal baik oleh masyarakat setempat. Tapi satu di antaranya ada yang kurang suka dengan kesuksesan beliau. Apakah keluarga Pak Darmawan bisa bertahan dari serangan tersebut? Langsung saja kita masuk ke hiburan misteri dalam cerita horor Teluh Panah Hitam di YouTube channel Wen Anthony. Mari kita mulai. Keluarga kecil yang dikenal cukup terpandang di daerah desa di lereng perbukitan Jawa Timur. Sebut saja keluarga Pak Darmawan. Usahanya di bidang beras menjadikannya salah satu orang yang lebih mapan dibanding kebanyakan warga. Gudang berasnya berdiri tak jauh dari rumah kayu besar yang diwarisi dari orang tuanya. Dari hasil jerih payah itu, ia mampu menyekolahkan anaknya ke kota, memberi makan belasan karyawan, sekaligus tetap sederhana dalam kesehariannya. Di rumah itu, Pak Darmawan hidup bersama istrinya, Bu Ratri, seorang perempuan lembut yang setiap pagi menyiapkan sarapan dan menata rumah agar selalu wangi kembang setaman. Putri sulung mereka, Sekar, baru menginjak usia 19 tahun. Sekar adalah gadis luas, rajin, membantu ibunya di dapur, dan ramah terhadap tetangga. Senyum manisnya membuat ia mudah disenangi banyak orang. Namun, di balik kehidupan desa yang tampak damai, benih iri hati perlahan tumbuh. Kesuksesan Pak Darmawan membuat sebagian orang merasa silau. Ada yang berbisik lirih di warung, ada pula yang diam-diam mencibir ketika melihat keluarga itu melintas. Duitnya akeh, nanging tetap ngaku wong prasojo. Halah, mosok orang ono sing ganjel. Begitu gumam sebagian warga yang hatinya dikuasai dengki. Awalnya, keluarga ini tak menggubris. Mereka sibuk dengan urusan masing-masing, tak pernah berniat menyakiti siapapun. Namun, musibah itu datang begitu tiba-tiba. Suatu malam, Bu Ratri sedang menanak nasi di dapur, sementara Sekar membantu mencuci piring. Tiba-tiba suara keras terdengar, "Briak!" Lalu disusul, "Biar!" Sebuah mangkuk jatuh dari tangan Sekar. Gadis itu menggigil hebat. Tubuhnya mendadak kaku lalu ambruk ke lantai. Matanya mendelik, mulutnya berbusa, tangannya mencakar-cakar lantai seakan menahan sakit luar biasa. "Sekar, ya Allah, Sekar!" teriak Bu Ratri panik, mendekap putrinya yang kejang-kejang. Pak Darmawan yang baru saja masuk dari halaman tergopoh menghampiri. Ia berusaha menenangkan, namun tubuh Sekar terus bergetar seperti diguncang sesuatu yang tak terlihat. Wajahnya memerah, keringat membasahi pelipis, dan dari bibirnya keluar rintihan lirih. "Panas, panas!" Malam itu juga, mereka membawa Sekar ke bidan desa, lalu dirujuk ke dokter di kota kecamatan. Dokter hanya menggeleng setelah memeriksa. "Tidak ada gejala medis yang jelas, Pak. Tidak ada demam tinggi, tidak ada tanda epilepsi. Mungkin psikosomatis atau kelelahan." Jawaban itu membuat dada Pak Darmawan sesak. Bagaimana mungkin kelelahan membuat anaknya muntah darah dan tubuhnya sekaku batu? Hari-hari berikutnya, keadaan Sekar bukannya membaik, malah kian memburuk. Ia sering terbangun tengah malam, berteriak-teriak histeris sambil mencakar dinding kamar. Kadang ia meronta hingga harus ditahan bersama-sama. Bau anyir darah yang kerap memenuhi kamar meski tak ada luka di tubuhnya. Warga desa yang awalnya iba, lama-lama mulai bergunjing. "Itu bukan sakit biasa. Itu seperti kena guna-guna." Suara-suara itu bergulir dari mulut ke mulut. Ada yang berani bilang langsung. Ada pula yang hanya berbisik-bisik sambil melirik rumah Pak Darmawan yang mulai tampak suram. Sebagai kepala keluarga, Pak Darmawan mencoba kuat. Namun keanehan demi keanehan mulai meruntuhkan keyakinannya. Suatu malam, saat ia duduk di teras, terdengar suara tangisan lirih dari atap rumah. Tangisan perempuan panjang dan memilukan, seolah berasal dari dunia lain. Ia segera menengadah, tapi hanya melihat langit hitam tanpa bulan. Belum sempat keluarga itu tenang, musibah lain terjadi. Saat Bu Ratri menyiapkan sarapan, tiba-tiba semua piring di rak bergetar hebat lalu jatuh berserakan. Pecahan kaca memenuhi lantai.
Sekar yang duduk di ruang tamu mendadak menjerit, menutup telinganya lalu pingsan di tempat. Bu Ratri menangis histeris. "Mas, pasti ini ada yang ngirim. Ini bukan kejadian yang normal." Pak Darmawan diam. Wajahnya keras, namun matanya basah. Ia tahu ucapan istrinya mungkin benar. Terlalu banyak hal aneh yang tak bisa dijelaskan akal sehat. Dalam hati ia bertanya-tanya, siapa yang tega melakukan ini pada keluarganya? Namun rasa sakit hati segera ditenggelamkan oleh kekhawatiran akan putrinya. Sekar makin hari makin pucat. Tubuhnya kurus, matanya sayu, rambutnya rontok. Terkadang ia bicara sendiri, seakan ada orang lain di sekitarnya. Kadang ia tertawa dengan suara yang bukan miliknya. Suara berat dan serak membuat siapapun yang mendengar akan merinding. Warga semakin menjauh. Ada yang takut ikut ketiban sial, ada pula yang diam-diam merasa puas melihat keluarga Darmawan menderita. Warung-warung di sudut desa mulai ramai gosip. Mungkin kena santet dari orang dekat kali, tidak mungkin orang jauh. Beban itu menghantam batin keluarga. Bu Ratri semakin kurus, tak sanggup tidur karena setiap malam ia harus menemani Sekar yang meronta. Pak Darmawan semakin pendiam, sering termenung di depan rumah sambil memandangi sawah gelap. Ia merasa hidupnya yang tadinya tentram, kini seperti berada di ujung jurang. Malam itu ketika semua lampu rumah sudah dipadamkan, suara tangisan kembali terdengar dari atap. Namun kali ini lebih jelas, lebih dekat, seakan seseorang benar-benar duduk di sana sambil meratap. Sekar yang sedang terlelap mendadak bangun dengan mata melotot, lalu menuju ke langit-langit kamar sambil berteriak ketakutan. "Bu, ada orang di sana, Bu. Rambutnya panjang, matanya merah, Bu." Bu Ratri menjerit, mendekap anaknya erat-erat. Sementara Pak Darmawan berdiri kaku di pintu kamar, tubuhnya gemetar. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar yakin rumah mereka telah digelayuti bayangan hitam, kiriman dendam yang tak kasat mata. Hari-hari setelah kejadian aneh itu berubah menjadi neraka bagi keluarga Pak Darmawan. Sekar yang dulunya ceria dan sehat, kini hanya menjadi bayangan dari dirinya sendiri. Tubuhnya makin kurus, kulitnya pucat kekuningan, matanya cekung, dan nafasnya sering terengah-engah seperti habis berlari jauh. Pagi itu, ketika Bu Ratri hendak memberi makan, Sekar tiba-tiba memuntahkan sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Dari mulut putrinya keluar segumpal rambut panjang bercampur darah kental. Bau amis menyengat seketika memenuhi kamar. Bu Ratri menjerit histeris, lalu berlari keluar memanggil suaminya. Mas, anak kita muntah rambut karo getih. Duh Gusti, opo tenan iki sing nyerang?" Suaranya parau, tubuhnya gemetar. Pak Darmawan tergopoh masuk ke kamar. Pemandangan itu membuat wajahnya tegang. Rambut panjang yang terjebak dalam darah segar masih menggumpal di lantai. Sementara Sekar terkulai dengan mata setengah terpejam. "Sekar, anakku," bisiknya. Namun hanya rintihan lirih yang keluar dari bibir gadis itu. Sejak hari itu, setiap malam menjadi ujian panjang. Sekar sering menjerit tiba-tiba. Suaranya melengking tinggi hingga terdengar sampai jalan desa. Kadang-kadang suaranya berubah berat, seperti suara lelaki tua atau perempuan serak. "Panas, awakku kobong, tulungono aku," teriaknya dengan suara bukan miliknya sendiri. Tetangga yang mendengar semakin yakin bahwa ini bukan penyakit biasa. Mereka mulai saling berbisik, menuding macam-macam. Ada yang bilang keluarga Pak Darmawan terkena santet balasan karena keserakahan. Ada pula yang bilang Sekar menjadi tumbal karena bapaknya pernah menyinggung seseorang dalam urusan sawah. "Wajar saja, lawang orang kaya tuh sombong kok. Mesti ada yang tidak seneng," ujar seorang ibu di warung sambil menyibakkan kerudungnya. "Lah, kok kamu ngerti dia sombong? Aku tidak pernah melihat Pak Darmawan takabur kok," bantah yang lain. "Lah, tapi kalau nggak sombong, masa tiba-tiba gedak-gedak nggak ada hujan, anaknya tiba-tiba seperti itu? Itu pasti karma." Bisik-bisik itu sampai juga ke telinga Bu Ratri. Ia makin tertekan. Setiap kali keluar rumah, ia merasa tatapan orang-orang menusuk punggungnya, seolah-olah keluarga mereka sudah dikutuk, dijauhi karena dianggap membawa sial. Padahal di dalam rumah, penderitaan yang mereka alami sudah lebih dari cukup tanpa ditambah gunjingan.
Sementara itu, rumah mereka benar-benar tak lagi terasa aman. Bau busuk sering muncul tiba-tiba, ledakan di atas atap sering terdengar di tengah malam. Padahal tak ada bangkai hewan atau sampah berserakan. Kadang baunya seperti darah anyir, kadang seperti bangkai tikus yang membusuk. Bau busuk itu muncul di kamar, ruang tamu, bahkan di dapur saat Bu Ratri sedang memasak. Suara-suara aneh juga semakin sering terdengar. Langkah kaki berderap di teras tengah malam. Padahal ketika diperiksa, tak ada seorang pun di luar. Kadang-kadang terdengar suara orang berlari kecil di dalam rumah. Namun ketika dicari, tak ada yang tampak. Suatu malam, Pak Darmawan duduk termenung di teras, mencoba menenangkan pikirannya. Angin malam bertiup pelan, membawa suara jangkrik. Tiba-tiba dari kejauhan ia melihat bayangan hitam melintas di halaman. Bayangan itu tinggi besar, bergerak cepat namun samar, seolah melayang tanpa menjejak tanah. Pak Darmawan terperanjat, tubuhnya kaku. Bayangan itu berhenti sejenak di bawah pohon mangga, lalu menghilang begitu saja, seakan larut di telan bumi. Ya Allah, Pak Darmawan memegang dadanya. Ia mencoba beristighfar, tapi jantungnya berdegup kencang tak terkendali. Malam itu ia tak bisa tidur, hanya duduk terjaga dengan wajah tegang hingga ayam jantan berkokok. Teror itu membuat kehidupan mereka kian kacau. Bu Ratri semakin sering menangis. Setiap malam ia tak bisa tidur karena harus menemani Sekar yang berulang kali menjerit ketakutan. Matanya sembab, tubuhnya semakin kurus, pundaknya melengkung seperti menanggung beban berat yang tak terlihat. Pak, Ibu sudah gak kuat melihat keadaan ini. Anak kita kok sampai kayak gini? Kalau benar ini ada yang nyerang, apa salah kita? Tangisnya pecah suatu malam. Pak Darmawan memeluk istrinya erat-erat, tapi di dalam hatinya ia pun sama hancurnya. Ia marah, namun juga tak berdaya. Selama ini ia dikenal sebagai lelaki yang teguh, jarang mengeluh. Namun kali ini ia merasa hidupnya dipermainkan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Ia sempat berpikir untuk meminta bantuan tetangga, namun nyatanya orang-orang justru semakin menjauh. Tak ada lagi yang singgah untuk sekedar menyapa. Tak ada yang mau duduk bersama mereka di teras. Bahkan ada yang sengaja menyeberang jalan ketika melewati depan rumah. Aku tidak tahu caranya bagaimana lagi. Orang-orang malah mengasingkan diri kita. Semua bisik-bisik, tapi tak ada yang membantu kita, Bu. Geramnya, matanya berkaca-kaca. Sekar semakin sering bicara dengan suara lain. Kadang ia menyebut nama yang tak dikenal, kadang tertawa cekikikan sendiri. Suatu malam ketika tubuhnya menggigil hebat, ia menoleh ke arah ibunya dengan tatapan kosong dan berkata dengan suara parau, "Aku ini bukan Sekar lagi. Aku adalah sosok yang menumpangi tubuhnya." Kalimat itu membuat darah Bu Ratri membeku. Ia langsung menutup telinga anaknya, menangis terseduh-seduh, memohon agar malaikat menolong. Malam demi malam berlalu dan rumah itu semakin suram. Lampu-lampu terasa redup, udara dingin menusuk, dan rasa takut seolah merayap di setiap sudut. Keluarga itu benar-benar terjebak dalam lingkaran teror yang tak berkesudahan. Dan di tengah keputusasaan, Pak Darmawan mulai menyimpan amarah yang membara. Ia merasa dipermainkan. Siapa saja yang bertindak seperti ini kepada keluargaku, akan aku balas, tidak peduli siapa. Gumamnya lirih suatu malam dengan rahang terkatup rapat dan mata penuh bara. Namun untuk sementara yang bisa ia lakukan hanyalah bertahan, menjaga agar anak dan istrinya tetap hidup, sembari menahan diri dari amukan batin yang makin menggerogoti. Malam Selasa Kliwon itu, udara terasa lebih berat dari biasanya. Angin berembus lambat, membawa aroma tanah basah yang menusuk hidung. Rumah Pak Darmawan sepi, hanya diterangi lampu minyak yang redup di ruang tamu. Bu Ratri duduk di dekat ranjang Sekar, menggenggam tangan putrinya yang kurus. Sekar tampak gelisah, matanya terus bergerak ke kanan kiri. Bibirnya berkomat kamit, tanpa suara. Keringat dingin mengalir di pelipisnya, padahal udara dalam kamar cukup dingin. "Pak, Ibu takut kita seperti diawasi dari pojok kamar," bisik Bu Ratri, wajahnya pucat.
Pak Darmawan yang duduk tak jauh dari sana hanya mengangguk kaku. Ia sendiri sudah merasa ada sesuatu yang tak kasat mata mengawasi mereka sejak malam menjelang. Tiba-tiba tubuh Sekar menegang, matanya mendelik lebar, putih matanya tampak jelas, lalu mulutnya terbuka lebar, mengeluarkan suara berat, bukan suaranya sendiri. Keluarga iki bakal ciloko. Suara itu serak, tua dan bergema seakan berasal dari rongga yang dalam. Bu Ratri menjerit, langsung memeluk tubuh anaknya. Duh Gusti, iki suara sopo mas? Teriaknya panik. Sekar meronta, tangannya bergerak liar seperti hendak mencekik dirinya sendiri. Pak Darmawan buru-buru menahan, berusaha menundukkan tubuh anaknya yang kerasukan itu. Namun tenaga Sekar tiba-tiba begitu kuat, jauh melampaui seorang gadis muda biasa. Butuh seluruh tenaganya untuk menahan. Aku kudu njupuk bocah iki, yen ora kabeh bakal mati. Teriak suara itu lagi, semakin lantang, membuat bulu kuduk berdiri. Pak Darmawan menahan nafasnya. Tubuhnya gemetar. Ia tahu sudah saatnya berhenti berpura-pura bahwa ini penyakit biasa. Ini bukan perkara medis, Bu, katanya dengan suara rendah. Ini pancen gangguan gaib. Malam itu mereka bertahan hingga Sekar pingsan sendiri setelah tubuhnya kejang-kejang. Lantai kamar penuh keringat dan udara semakin pengap, seakan ada sesuatu yang menekan mereka dari segala sisi. Keesokan harinya, dengan wajah pucat dan mata lelah, Pak Darmawan mulai mencari pertolongan. Ia mendatangi seorang yang bisa mengobati hal-hal yang seperti itu, yang rumahnya berada jauh dari rumahnya. Orang itu dikenal suka membantu warga dengan ramuan atau mantra-mantra sederhana. Setelah datang ke rumah, si orang pintar tersebut melihat Sekar. Coba aku lihat dulu anakmu, kata dukun itu, seorang pria kurus dengan tatapan sayu. Ia datang malam itu juga, membawa seikat daun kering dengan sebotol air yang diberi mantra. Dukun itu membaca mantra-mantra, lalu menyemburkan air dari mulutnya. Buah! Namun yang terjadi, justru semua orang terpaku. Sekar mendadak menjerit keras. Tubuhnya melayang sedikit dari ranjang, lalu jatuh keras. Dari mulutnya keluar tawa melengking yang menakutkan. Opo iki? Ilmu cilik kok wani nyentuh aku? Kowe sing bakal dadi korban sak banjure. Suara itu membuat dukun itu gemetar hebat. Wajahnya pucat pasi. Tangannya bergetar tak terkendali. Ia buru-buru mengemasi barang-barangnya. Nuwun sewu, aku ra iso, Pak. Iki kekuatan sing luwih gede saka sing tak kira. Aku wedine aku neruske. Tanpa banyak bicara, dukun itu pergi meninggalkan rumah, meninggalkan aroma daun kosong dan ketakutan yang makin menebal. Pak Darmawan meninju meja dengan marah. Kabeh mung janji. Semuanya berjanji bisa menyembuhkan, tapi tidak ada yang benar-benar mau menolong. Anakku masih terus sengsara. Bu Ratri hanya bisa menangis. Rasa putus asa makin menyesakkan dada. Beberapa hari kemudian, keadaan Sekar makin parah. Tubuhnya semakin lemah, namun kerasukannya makin sering. Kadang ia tertawa keras tengah malam, kadang menangis meratap seperti orang tua. Dan setiap kali ia kerasukan, suara yang keluar dari mulutnya selalu menyebut-nyebut tentang tumbal getih. Di tengah keputusasaan itu, datanglah seorang tetua desa bernama Mbah Wiryo. Lelaki tua yang bijaksana, rambutnya sudah memutih namun matanya masih tajam. Ia mendengar kabar penderitaan keluarga Darmawan, lalu datang dengan langkah perlahan membawa tongkat bambu. Di ruang tamu yang suram, ia berkata dengan suara serak namun mantap. Anakmu menderita bukan penyakit biasa, Man. Iki pancen teluh. Ini memang santet yang dikirim orang yang iri kepada dirimu. Aku sudah tahu tanda-tandanya. Tidak semua orang bisa mengobati ini, tapi ada satu orang yang bisa mencegah dan mencabut akar-akarnya. Kalau kamu berani mencoba. Pak Darmawan menatap dengan penuh harap. Siapa, Mbah? Siapa yang bisa menolong anakku? Mbah Wiryo menghela nafas panjang, lalu menyebut satu nama yang sudah jarang dibicarakan di desa mereka.
Kiai Umar. Beliau ada di kecamatan seberang. Orang yang pinter, orang yang tahu, orang yang bukan hanya mengerti ilmu agama saja, tapi juga paham ilmu tentang kebatinan dan penyakit-penyakit yang seperti yang diderita oleh anakmu. Nama itu membuat suasana hening. Bu Ratri menatap suaminya, matanya masih sembab. Ayo Pak, kita datangi rumah Kiai Umar. Kalau memang masih ada yang bisa mengobati anak kita, ayo Pak. Pak Darmawan mengangguk pelan. Wajahnya keras, namun suaranya berat penuh tekad. Jika memang itu satu-satunya jalan, ayo kita datang ke rumah Kiai Umar. Kita minta bantuan beliau. Mbah Wiryo mengangguk, menepuk pundaknya. Tapi ingat Man, jalan ini tidak gampang. Kiai Umar iku wong sepuh, orang sepuh yang sudah mengalami banyak pengalaman. Dan tidak semua yang diinginkan bisa dikabul hajatnya. Tapi insya Allah, kalau hatimu ikhlas meminta bantuan, bakal ada pertolongan dari Tuhan. Malam itu ketika Sekar kembali menggeliat di ranjang, mulutnya berkomat kamit menyebut kata-kata asing. Pak Darmawan berdiri di depan jendela. Pandangannya tertuju ke arah kegelapan desa kecamatan seberang, tempat Kiai Umar tinggal. Ia tahu perjalanan berikutnya bukan hanya mencari pertolongan, melainkan membuka tabir kebenaran yang mungkin akan lebih menyakitkan daripada yang sudah mereka alami. Perjalanan menuju desa seberang di kecamatan sebelah ditempuh Pak Darmawan pada sore hari menjelang maghrib. Jalan yang membelah persawahan terasa lebih panjang dari biasanya. Bukan karena lelah, melainkan karena beban pikiran yang tak kunjung surut. Sekar terbaring sakit, istrinya menangis setiap malam, dan kini hanya satu nama yang menyalakan harapan, Kiai Umar. Kiai Umar dikenal sebagian orang desa, meski tak banyak yang berani mendekat. Beliau adalah orang yang paham tentang ilmu syariat dan juga kebatinan. Berusia hampir 70 tahun, wajahnya teduh dengan sorot mata yang dalam, rambutnya putih bersih, jenggotnya panjang dan terawat. Walau dikenal sebagai ahli wirid, orang-orang tahu Kiai Umar juga mewarisi ilmu kejawen leluhur, ilmu yang menjaga keseimbangan antara alam gaib kebatinan dan dunia manusia. Ketika Pak Darmawan tiba di rumah sederhana itu, ia disambut oleh suara ayam berkokok lirih. Padahal malam mulai turun. Rumah Kiai Umar berdiri di tepi kebun. Atapnya dari genteng tua, halamannya luas dengan pohon kelapa menjulang. Di serambi, Kiai Umar sudah duduk bersila, seolah menanti kedatangannya. Assalamualaikum Kiai, suara Pak Darmawan bergetar. Waalaikumsalam, jawab Kiai Umar tenang. Sorot matanya seakan menembus isi hati. Aku sudah mendengar kabar tentang keluargamu. Duduklah, ceritakan dengan jujur yang engkau alami. Pak Darmawan menceritakan segalanya. Gejala aneh pada Sekar, suara kerasukan, ayam mati mendadak, hingga dukun yang gagal. Tangannya terkepal sepanjang cerita. Matanya berkaca-kaca menahan marah sekaligus putus asa. Kiai Umar mendengarkan tanpa menyela, hanya sekali mengangguk. Setelah hening sejenak, beliau menarik nafas dalam-dalam. Darmawan, katanya dengan suara berat, gangguan yang menimpa anakmu bukanlah sakit biasa. Itu yang disebut teluh, sebuah panah hitam yang ditembakkan dari jauh, berisi niat jahat, iri dan dendam. Pak Darmawan terdiam, hatinya bergetar mendengar istilah itu. Teluh seperti panah, lanjut Kiai Umar. Sekali dilepaskan, ia mencari sasaran. Jika iman rapuh, jika rumah tangga goyah, ia mudah menembus. Dan panah hitam itu tidak hanya menyakiti tubuh, tapi juga jiwa. Bahayanya bukan untuk anakmu saja, tapi seluruh keluarga bisa kena dampaknya. Bu Ratri yang ikut datang tak kuasa menahan tangis. Kiai, apakah keluarga kami bisa melewati ini? Kiai Umar menatapnya lembut. Teluh tidak memilih korban karena salah atau benar. Ia mencari celah dari iri hati orang lain. Ingat, kesuksesan juga sering mengundang kedengkian. Kalian harus kuat. Jangan sampai amarah memakan kalian, karena teluh akan semakin kuat bila kalian ikut menyimpan dendam. Pak Darmawan menunduk, hatinya tersayat. Ia merasa marah sekaligus malu.
Tapi Kiai, apa aku harus diam saja sementara anakku tersiksa? Rasanya aku ingin balas biar mereka tahu sakitnya. Kiai Umar menggeleng perlahan. Itulah jebakan Teluh. Ia ingin korban membalas agar api terus menyala. Jangan terbawa. Kesabaran dan doa lebih kuat dari amarah. Ingatlah, balasan itu milik Gusti Allah, bukan manusia. Hening sejenak menyelimuti Serambi. Hanya suara jangkrik dan desir angin bambu yang terdengar. Lalu Kiai Umar melanjutkan, jika kau siap, aku akan bantu membuka tabirnya. Tapi syaratnya satu, keluargamu harus bersatu, jangan ada yang goyah. Ritual ini berat, butuh keberanian. Setiap kata doa akan diuji, setiap hati akan diguncang. Pak Darmawan menatap istrinya. Bu Ratri mengangguk dengan mata basah. Kiai, kami insya Allah bisa. Semoga Gusti Allah paring kekiatan. Kiai Umar mengangguk mantap. Baiklah, malam Jumat Kliwon ini kita akan mulai. Siapkan rumahmu. Aku butuh beberapa hal. Air dari mata air yang mengalir di Bukit Timur, kembang setaman, menyan putih, dan selembar kain putih bersih. Semua itu bukan untuk kesaktian, tapi sebagai sarana menjaga fokus dan membuka jalan doa. Pak Darmawan mencatat dalam hati, inggih Kiai, semua akan saya siapkan. Dan satu lagi, tambah Kiai Umar, jangan biarkan rumah kosong menjelang malam. Maksudnya, bacalah ayat-ayat suci, jagalah wudhu, biarlah Teluh menunggu di luar, jangan diberi pintu masuk. Singkat cerita, malam itu udara terasa berat. Langit gelap gulita tanpa bintang, hanya sesekali kilatan petir jauh di ufuk utara. Rumah Pak Darmawan dipenuhi aroma menyan yang mengepul dari dupa tanah liat di sudut ruangan. Lampu minyak berayun pelan, seakan ikut gelisah menunggu apa yang akan terjadi. Di ruang tengah, Kiai Umar duduk bersila. Pakaiannya sederhana, koko putih dan sarung lurik, serta peci hitam. Di depannya terdapat mangkuk tanah liat berisi air dari 7 mata air, kembang setaman, dan sebatang lilin yang menyala dengan api kecil tapi tegak. Bu Ratri duduk di samping Pak Darmawan, menggenggam tangannya erat, sedangkan Sekar terbaring di tikar dengan wajah pucat. Nafasnya tersengal-sengal. Kiai Umar menutup mata, tangannya terangkat, bibirnya melantunkan wirid yang panjang dan bergetar. Suaranya berat, kadang pelan, kadang meninggi, membuat bulu kuduk berdiri. Ayat-ayat suci terdengar berulang, melingkar seperti gelombang tak terlihat yang memenuhi seisi rumah. Jangan ada yang bersuara, bisiknya sebelum tenggelam dalam doa. Apapun yang terjadi tetaplah di tempat, jangan goyah. Pak Darmawan menelan ludah, jantungnya berdetak keras. Bu Ratri menunduk, air matanya jatuh satu persatu. Beberapa menit kemudian, langsung Kiai Umar masuk ke dalam dunia batin dengan meraga sukma. Di sana Kiai Umar berjalan di sebuah lorong panjang gelap yang terasa lembab. Suara-suara aneh menggema, tangisan bercampur tawa. Langkah kakinya menggema sendiri. Ia terus melangkah, menyusuri lorong yang tak berujung, hingga sampai di sebuah ruangan lapang tanpa dinding, hanya kegelapan pekat. Di tengah ruangan itu, ia melihat Sekar. Tubuh gadis itu ditindih sosok hitam menyeramkan. Perempuan tua dengan rambut putih panjang, matanya merah menyala, giginya runcing. Sosok itu duduk menunggangi Sekar, menusukkan jarum-jarum tipis ke tubuhnya satu persatu. Setiap jarum menancap, tubuh Sekar bergetar dan jeritanya menggema. Kiai Umar maju, suaranya lantang. Siapa kau yang berani menyiksa anak ini? Perempuan tua itu menoleh, wajahnya mengerikan dengan kulit keriput legam. Ia tertawa, suaranya parau seperti besi digesek. Aku hanya menjalankan perintah. Anak ini sudah diambil, darahnya sudah ditentukan. Perintah siapa? Tanya Kiai Umar dengan tegas. Sosok itu menyeringai, giginya gemeretak. Orang yang dekat, sangat dekat dengan keluarganya. Kau tak akan percaya bila aku sebutkan. Kiai Umar merapatkan wirid dalam hatinya. Tubuhnya bergetar oleh cahaya yang muncul samar dari dirinya. Aku bukan ingin percaya atau tidak. Aku hanya ingin tahu siapa dalang di balik semua ini. Beraninya ia menanamkan teluh panah hitam pada darah tak berdosa. Sosok perempuan tua itu meraung. Tangannya mencoba menusuk Sekar dengan jarum lebih banyak.
Tapi cahaya dari wirid Kiai Umar membuat jarum-jarum itu jatuh sebelum menancap. "Tidak semudah itu, tua bangka," jeritnya. "Anak ini sudah aku ikat. Kau mungkin bisa mengusirku, tapi selama dalangnya masih hidup, panah hitam akan selalu kembali." Kiai Umar semakin menekan sosok perempuan tua itu dengan cahaya wirid. "Aku tak peduli siapa dalangnya, tapi aku tahu Allah tak akan membiarkan kezaliman berkuasa. Tinggalkan anak ini atau kau akan terpanggang oleh doa." Sosok itu berteriak marah, tubuhnya meleleh seperti lilin terbakar. Namun sebelum hilang, ia berbisik penuh dendam, "Ingat Umar, ini baru permulaan." Lalu Kiai Umar melemparkan doa kepada sosok tersebut. Dengan jeritan panjang, sosok itu pun lenyap, hanya menyisakan kabut hitam yang larut dalam kegelapan. Meraga Sukma selesai, keringat bercucuran membasahi wajah Kiai Umar. Nafasnya tersengal dan suaranya terdengar parau. Ia bersandar pada dinding kayu rumah Pak Darmawan, matanya memejam beberapa saat, seolah mengumpulkan energi setelah perjalanan panjang di alam batin. Pak Darmawan segera meraih bahunya. "Pak Kiai, Alhamdulillah, anakmu sudah terlepas dari ikatan teluh panah hitam." Lalu Sekar didudukkan di tengah ruangan dengan tubuh lemah, matanya sayu, namun senyap, seolah ia pasrah pada apapun yang akan terjadi. Di sampingnya Bu Ratri menggenggam tangan putrinya erat, berusaha menyalurkan kekuatan meski hatinya penuh kecemasan. Kiai Umar duduk bersila. Wajahnya teduh meski tampak lelah. Suaranya tenang ketika berkata, "Darmawan, Ratmi, air dari 7 mata air ini bukan sekedar simbol. Ia mengikat 7 lapisan doa yang akan memutus teluh lebih sempurna. Tapi ingat, selama proses ini, apapun yang terjadi jangan ada yang teriak atau menangis keras. Hanya dzikir yang boleh keluar dari mulut kalian." Pak Darmawan mengangguk dalam, wajahnya serius. "Kami siap, Kiai." Kiai Umar lalu berdiri, ia mengambil kendi pertama, menundukkan kepala, membaca doa panjang dengan suara bergetar, lalu menumpahkan sedikit demi sedikit ke atas kepala Sekar. Air menetes, membasahi rambut dan wajahnya, mengalir ke tubuh yang pucat. Sekar tiba-tiba bergetar hebat, tubuhnya mengejang, mata terpejam kuat-kuat, mulutnya mengerang. Bu Ratri hampir menjerit, namun Kiai Umar segera menoleh, matanya memberi isyarat tegas, "Dzikir, jangan panik." Dengan gemetar, Bu Ratri menahan suaranya, lalu melantunkan istighfar berulang-ulang. Pak Darmawan pun ikut beristighfar meski hatinya serasa diremas. Lalu dilanjutkan kendi kedua, dituangkan ke tubuh Sekar. Kali ini suara aneh keluar dari mulut gadis itu. Lalu kendi ketiga, kendi keempat. Ketika kendi keempat dituangkan, Sekar tiba-tiba memundahkan sesuatu. Bu Ratri terpekik tertahan, menutup mulut dengan tangan. Dari mulut anaknya keluar gumpalan hitam berlendir. Baunya amis menusuk hidung. Pak Darmawan refleks maju, tapi Kiai Umar mengangkat tangan, menghentikan. "Biarkan keluar, jangan disentuh." Sekar kembali terbatu keras, lalu memuntahkan rambut panjang yang kusut, bercampur dengan paku berkarat dan jarum-jarum kecil. Bunyi logam beradu dengan lantai, membuat bulu kuduk seluruh yang hadir meremang. Bu Ratri tak kuat menahan air mata, tapi ia tetap berzikir lirih. "Ya Allah, anakku." Kiai Umar melanjutkan dengan kendi kelima dan keenam. Suaranya semakin lantang, menekan kekuatan gaib yang bersemayam. Sekar berteriak, kali ini dengan suaranya sendiri, lalu tubuhnya roboh, seolah seluruh tenaga terkuras. Kendi ketujuh dituangkan terakhir kali. Kiai Umar menutup dengan doa panjang, memohon perlindungan dari segala tipu daya iblis dan setan. Asap dupa makin pekat, angin di dalam rumah berputar kencang. Lalu air itu diminumkan, separuhnya dibasuh ke muka Sekar. Lalu tiba-tiba hening, sunyi. Sekar terbaring lemah, nafasnya teratur, wajahnya lebih teduh meski masih pucat. Tidak ada lagi suara aneh, tidak ada getaran pada tubuhnya, hanya kelelahan yang tersisa. Kiai Umar menghela nafas panjang, lalu duduk kembali. Alhamdulillah, insya Allah sempurna, telah sudah diputus. Namun butuh waktu lagi Sekar untuk pulih sepenuhnya pada fisiknya. Bawa ke rumah sakit untuk diobati secara medis. Jaga dia dengan doa, jangan biarkan hati kalian kotor oleh dendam. Pak Darmawan berlutut di depan Kiai Umar, menundukkan kepala dalam-dalam. "Kiai, aku tidak tahu harus berucap seperti apa kepada Kiai. Matur nuwun,
Terima kasih sudah menyelamatkan kami, anak kami. Tanpa panjenengan, mungkin Sekar sudah hilang. Buratri ikut menunduk, air matanya jatuh keras. Semoga Gusti Allah membalas kebaikan jenengan, Kiai. Kiai Umar tersenyum tipis. Aku hanya perantara, semua kuasa ada di tangan Gusti. Ingat Darmawan, manusia bisa lebih berbahaya daripada setan. Dengki itu api yang memanggil makhluk-makhluk hitam. Jangan sekalipun kau simpan iri dalam hatimu. Pak Darmawan menatap dalam-dalam ke arah Kiai Umar. Kata-kata itu menancap kuat di dadanya. Hari-hari setelah itu rumah Pak Darmawan perlahan kembali normal. Tidak ada lagi ayam yang mati mendadak, tidak ada suara gaib yang mengganggu, dan Sekar mulai bisa berjalan meski tubuhnya lemah. Warga yang mendengar kabar ikut bersyukur, bahkan beberapa datang menjenguk, memberi semangat pada keluarga. Namun tepat seminggu kemudian, kabar mengejutkan datang dari mulut ke mulut. Warga desa membicarakan kakak kandung Pak Darmawan, Pak Bejo, meninggal mendadak di rumahnya. Tubuhnya membiru, matanya melotot, bibirnya menghitam, seakan dicekik sesuatu yang tak kasat mata. Kabar itu membuat bulu kuduk banyak orang berdiri. Sebagian besar warga percaya teluh yang dikirimnya berbalik menelan dirinya sendiri. Pak Darmawan mendengar kabar itu dengan hati campur aduk. Ia duduk lama di serambi rumah, menatap ke kejauhan. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Kang, kenapa harus begini, Kang? Kita saudara, kenapa hati bisa setega ini? Angin sore berhembus lembut, membawa aroma tanah dan bambu basah. Hening namun penuh makna. Bagi Pak Darmawan, hari itu menjadi penutup luka sekaligus awal kesadaran baru bahwa musuh paling berbahaya bukanlah makhluk gaib, melainkan hati manusia sendiri. Camkan itu. Selesai. Demikianlah sebuah kisah, semoga terhibur. Mohon maaf kalau ada intonasi yang kurang pas. Sampai jumpa di kisah berikutnya, tetap di YouTube channel Wayne Anthony. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.